Wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Siti Maesaroh di mata kuliah akuntansi biaya dengan topik yang keempat, yaitu penentuan biaya proses atau disebut juga proses order costing. Tujuan pembelajaran dari topik ini diharapkan mahasiswa mampu untuk yang pertama menjelaskan sistem akuntansi biaya proses, yang kedua menghitung tempat membuat biaya produksi dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Akumulasi biaya. Untuk job order costing, produk yang dihasilkan bersifat heterogen, penentuan biaya diakumulasi perpesanan. Sedangkan untuk proses order costing, produk yang dihasilkan bersifat serupa atau homogen, penentuan biaya diakumulasi per departemen. Sehingga biaya yang dibebankan adalah total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dibagi dengan total unit yang diproduksi. Aliran produksi secara fisik. Ada 3 bentuk aliran produksi secara fisik yang berhubungan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama, aliran produk berurutan. Dalam aliran produk berurutan, seperti setiap produk diproses dalam urutan langkah-langkah yang sama dalam suatu perusahaan dengan 3 departemen, yaitu departemen pemotongan, perakitan, dan pengepakan. 3 departemen ini merupakan contoh ya di dalam topik kali ini. Yang kedua, aliran produk paralel, artinya bagian tertentu dari pekerjaan dilakukan secara simultan dan kemudian disatukan pada proses final untuk diselesaikan dan ditransfer ke barang jadi. Yang ketiga, aliran produk selektif. Artinya, dalam aliran produk selektif ini produk berpindah ke departemen-departemen berbeda dalam suatu pabrik tergantung pada produk final apa yang dihasilkan. Berikut ini adalah contoh siklus aliran produk berurutan, aliran produk paralel, dan aliran produk selektif. Contoh akuntansi untuk bahan baku dan tenaga kerja serta overhead. Yang pertama, akuntansi untuk bahan baku. Akuntansi untuk bahan baku di sini ada contoh di PT Indomakmur yang menerapkan sistem biaya proses untuk menyelenggarakan 2 akun barang dalam proses untuk kedua departemen produksinya. Di sini ada departemen pemotongan dan departemen perakitan. Maka untuk jurnal akuntansi bahan bakunya yaitu barang dalam proses departemen pemotongan debit 150.000, barang dalam proses perakitan debit 75.000, persediaan bahan baku kredit 225.000. Nilai nominalnya sudah terdaftar di contoh soal. Yang kedua, akuntansi untuk tenaga kerja langsung, di mana ayat jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung adalah barang dalam proses departemen pemotongan debit 250.000, barang dalam proses departemen perakitan debit 200.000, gaji dan upah kredit 450.000, di mana nominalnya 250.000 itu diperoleh dari 10 orang dikalikan 25 hari dikalikan dengan Rp1.000, sedangkan yang 200.000 diperoleh dari 8 orang kalikan 25 hari dikalikan Rp1.000.
Yang ketiga, akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Jurnal untuk mencatatnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya debit 200.000, utang dagang kredit 70.000, akumulasi depresiasi pabrik kredit 50.000, asuransi dibayar di muka kredit 10.000, bahan penolong kredit 25.000, gaji dan upah kredit 45.000, nilai nominalnya masing-masing sudah tertera di soal. Yang keempat, akuntansi biaya overhead pabrik berdasarkan tarif. Jurnal untuk mencatat biaya overhead yang dibebankan adalah barang dalam proses Departemen Pemotongan debit 80.000, barang dalam proses Departemen Perakitan debit 108.000, biaya overhead pabrik dibebankan kredit 188.000. 80.000 dari 80 rupiah dikalikan 1000 jam kerja mesin 108.000 diperoleh dari 120 rupiah dikalikan 900 jam tenaga kerja langsung. Topik selanjutnya yaitu laporan biaya produksi, di mana laporan biaya produksi ini harus berisi tentang yang pertama, biaya total dan per unit produk yang diterima dari departemen lain, biaya total dan per unit untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ditambahkan oleh departemen bersangkutan, biaya persediaan produk dalam proses awal dan akhir, biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. Berikut ini adalah contoh kasus biaya produksi melalui satu departemen. Contoh di sini adalah contoh transaksi dari PT Mutiara selama bulan Februari 2020, di mana sudah diketahui unit dalam proses persediaan awal, unit masuknya berapa, unit selesai ditransfer ke persediaan barang jadinya berapa, prosentasenya di mana bahan 100%, tenaga kerja 60%, overhead pabriknya 60%. Sedangkan data biaya produksinya di bulan Februari juga sudah ada di dalam soal, ada bahan, tenaga kerja, dan overhead. Anda diminta untuk membuat laporan biaya produksi dan jurnal pencatatannya. Langkah yang pertama yang Anda lakukan yaitu Anda mencari unit ekuivalennya. Unit ekuivalen untuk masing-masing bahan, tenaga kerja, dan overhead. Anda cari sesuai dengan contoh yang ada di PPT di slide ini, sehingga unit ekuivalen produksinya sebesar 60 unit untuk bahan baku, tenaga kerja 56 unit, overhead 56 unit. Setelah itu Anda bisa membuat laporan biaya produksinya. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu Anda mengisi data kuantitasnya. Data kuantitasnya nanti Anda sesuaikan dengan soalnya mengenai unit dalam proses persediaan awal, unit masuk bulan ini, unit ditransfer ke persediaan barang jadi, dan unit dalam proses persediaan akhir. Setelah itu Anda membuat laporan biaya yang harus dipertanggungjawabkan, di mana jumlah biaya sudah ada di dalam soal, kolom unit ekuivalen sudah Anda cari di langkah sebelum ini, terus kemudian biaya per unit. Biaya per unit itu adalah jumlah biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen, sehingga jumlah biayanya 486.000, biaya per unitnya totalnya 8,5. Setelah itu Anda
buat pertanggungjawaban biayanya. Biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadinya berapa? Tadi kan 50 unit. Sudah ada di soal di awal waktu membuat data kuantitas juga sudah ada. Kemudian biaya unit dalam proses persediaan akhirnya berapa? Anda hitung, setelah itu Anda harus balance antara yang atas sama yang bawah, yaitu di angka 486.000 yang atas sama 486.000 yang di bawah. Jurnal untuk pencatatannya, yang pertama yaitu pemakaian bahan baku. Jurnalnya barang dalam proses debit 150.000, persediaan bahan baku debit 150.000. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Barang dalam proses debit 224.000, gaji dan upah kredit 224.000. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. Barang dalam proses debit 112.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan kredit 112.000. Yang keempat, unit selesai dan ditransfer ke persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi debit 425.000, barang dalam proses kredit 425.000, di mana nilainya sudah Anda cari di laporan biaya produksi. Nih, laporan di sini, nanti Anda cross check di sini ya. Yang kedua yaitu biaya produksi melalui dua departemen. Berikut ini adalah contoh soalnya dari PT Sinar Lentari yang mempunyai dua departemen untuk mengolah produknya, yaitu Departemen A dan Departemen B. Berikut ini data produksinya, silahkan Anda baca terlebih dahulu. Di situ juga udah ada data biaya produksinya. Anda diminta membuat laporan produksi masing-masing departemen dan jurnal pencatatannya. Caranya sama seperti di satu departemen. Yang pertama, Anda harus mencari unit ekuivalennya terlebih dahulu untuk masing-masing departemen. Ini kita cari dulu unit ekuivalen untuk departemen A. Setelah itu, Anda membuat laporan produksi departemen A. Langkah-langkahnya persis di yang satu departemen yang saya jelaskan lebih awal tadi. Langkah yang ketiga yaitu Anda membuat unit ekuivalen, menghitung atau membuat unit ekuivalen departemen B. Langkah-langkahnya juga sama. Kemudian Anda membuat laporan produksi departemen B. Setelah itu Anda membuat jurnal sama seperti yang di awal tadi. Jurnalnya yang membedakan di sini adalah ada keterangan proses di departemen apa, apakah di departemen A, apakah di departemen B. Ada 4 jurnal saat pencatatan pemakaian bahan baku, saat pencatatan biaya tenaga kerja yang didistribusikan ke departemen A dan departemen B, kemudian pencatatan biaya overhead pabrik masing-masing departemen. Terus yang keempat, biaya yang ditransfer dari departemen A ke departemen B, terus biaya yang ditransfer dari departemen B ke persediaan barang jadi. Nilai nominalnya silahkan Anda cross-check di laporan biaya produksi departemen B dan laporan biaya produksi departemen A. Sekian untuk pemaparan mata kuliah saya hari